Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas mengenai NFA, Non-Deterministic Finite Automata. Ya, semoga sudah membaca materi yang telah diberikan sebelumnya. Seperti yang kita ketahui bahwa NFA itu memiliki kemampuan untuk berada pada beberapa kondisi sekaligus. Jadi misalnya kita punya sebuah kondisi seperti ini ya, kondisi satu, maka dengan input simbol yang sama, misalnya diberikan simbol 0, maka dia pindah ke kondisi 2. Ya. Tapi pada saat yang sama diberikan simbol 0 juga, ya, dia bisa pindah ke kondisi 3. Nah, ini disebut dengan NFA gitu ya. Jadi kalau DFA hanya satu, ya. Misalnya di sininya berikan input simbol yang berbeda. Nah, seperti ini DFA, ya. Tapi kalau diberikan input simbol yang sama, bisa ke beberapa kondisi yang berbeda, maka itu menjadi NFA. Oke, ini sudah dibaca. Nanti contoh aja langsung ya. Akan bahas contohnya langsung. Contohnya papan catur. Karena kondisi itu adalah kotak, di mana eh, bidaknya berada. Ya. Input itu bisa pindah. Di sini ada kalau misalnya bentuknya seperti ini, ya, anggap aja kita punya papan catur dengan 9 kotak, ya, ada kotak warna hitam, ada kotak warna merah, ya. Bila diberikan eh, 1 sampai 9 ini adalah kondisinya. Jadi bidaknya ada di kotak mana. Kemudian inputnya adalah R, itu berarti pindah ke kotak merah, B pindah ke kotak hitam yang terdekat. Contoh misalnya startnya mulai dari satu, finishnya di 9. Ya. Ini adalah perpindahannya. Satu, misalnya kita berada pada posisi satu, diberikan input R, berarti harus pindah ke kotak merah terdekat. Itu kemungkinannya bisa ke kanan, pindah ke kotak 2, atau ke bawah, pindah ke kotak 4. Ya kan? Nah, karena itu maka menjadi NFA. Dengan input yang sama, R, maka dia bisa pindah ke 2 atau pindah ke 4. Ya. Kalau diberikan input B, maka bahannya bisa pindah ke 5. Misalkan sekarang ada di kotak 5. Kita lihat di kotak 5. Kotak 5 nih di tengah-tengah, dia bisa kemana saja. Dengan input R, dia bisa ke 2, ke 4, ke 6, atau ke 8. Kalau diberikan input black atau hitam, maka dia bisa pindah ke 1, ke 3, ke 7, atau ke 9. Gitu kan? Lihat di sini. Oke, begitu juga yang lain semuanya. Contoh misalnya satu, kalau diberikan inputnya RBB, ya, RBB nih, RBB, inputnya RBB. Maka R itu mungkin dari 2 dan 4. Kemudian dari 2 kalau B, maka bisa ke 1, 3, 5. Kalau 4 dikasih input B, maka bisa 1, 5, 7, 1, 5, 7. Ya. Kalau diberikan B lagi, kalau ada di 1, maka hanya bisa 5. Kalau dia ada di 3, hanya bisa 5. Kalau ada di 5, dia bisa 1, 3, 7, 9. Kalau ada di 7, hanya bisa 5. Jadi, di sini RBB, ya, string.
input RBB itu diterima karena ada satu kondisi ini 9 tercapai. Ya, kondisi akhirnya ada 9-nya, finalnya. Walaupun yang ada kemungkinan lain dia kondisi akhirnya bisa di 1, bisa di 3, bisa di 5, bisa di 7. Tapi ada kemungkinan bisa di 9, maka diterima. Ya, ONFA seperti itu. Secara formal, ya, ini hampir sama seperti DFA, ya kan, sama juga. Q ada sigma, sigma ada Q0, ya, atau S bisa juga, bisa sebut Q0 atau S. Kondisi air F, ya, fungsi transisi, kita tahu fungsi transisi sigma, ya, sama seperti yang kemarin, yang DFA, ya kan. Language dari NFA, sebuah string boleh diterima jika mengandung sekurangnya satu kondisi akhir. Nah, itu aja. Seperti contoh yang tadi ya, RBB. Nah, oke, kita bahas yang kedua, ekuivalen. Ekuivalen antara DFA dengan FA. Sebuah DFA dapat diubah menjadi NFA yang menerima bahasa yang sama. Maka jika sigma DQA sama dengan P, maka NFA berupa sigma NQA. Nah, ini himpunan. Di sini P ini menjadi satu, ya, sebuah simbol. Nah, untuk itu kita coba saja, ini bisa dibaca ya. Kita coba saja subset construction ya. Ya, subset construction. Ini ada merubah fungsinya menjadi fungsi DF, fungsi NFA menjadi fungsi DFA. Ya, yang harus kita ingat bahwa ini adalah satu simbol. Ya, jadi contohnya misalnya dari satu, ini kondisi satu, ini menjadi kondisi satu seperti ini dalam kurung kerawal. Ini satu simbol ya, satu simbol. Kalau diberikan input R, maka bisa kedua, bisa keempat, ya kan? Maka ini jadikan satu simbol. Simbol 2,4 ini menjadi satu simbol. Karena dia menjadi satu simbol, maka dia menjadi, atau satu kondisi, maka dia dimasukkan ke sini, ke list kondisi, ya. Seperti yang ini kan list kondisinya 1 sampai 9. Ini list kondisinya sudah seperti ini. 1 input R menjadi 24 dimasukkan ke list kondisi, kemudian menjadi 5 ini juga masuk ke list kondisi, ya. Kemudian berikutnya 24, kondisi 24 ini satu kondisi, cuman kita lihat terdiri dari 2 dan 4, maka kita lihat baris 2, baris 4, ya. Kalau di baris 2 diberikan input R, maka 46 masuk ya. Kalau diberikan dari 4 diberikan input R ada 28. Ini kita gabungkan antara 28, 46 ini. Jadi 2468. Ini menjadi satu simbol sendiri yang menjadi satu kondisi. Ya, simbol 2468. Dengan cara yang sama kalau diberikan input B, kita gabungkan antara yang berikan input B pada kondisi 2 dan kondisi 4, maka 1, 3, 5, 7. Ya. Ini kita masukkan ke sini. Oke, lanjut. Kalau 5, 2468, 1379. 2468 sudah ada. Berarti sudah nggak usah tulis lagi. 1379 belum ada, kita tambahkan. Karena dia mengandung 9, ya, mengandung 9 di sini, maka kita berikan bintang sebagai tanda bahwa kondisi ini, kondisi 1379 ini adalah final. Ya, paham? Kemudian lanjut 2468, maka kita lihat baris 2468 sama digabungkan. Kalau R
46, 28, 28, 46, maka 2468. Ya, ini sama, sudah ada, nggak usah tulis lagi. Kemudian di sini 135, 157, 359, 1579, maka 13579 boleh gabung. Ini baru, kita masukkan ke sini sebagai kondisi baru. Karena mengandung 9, maka kita kasih bintang. Lanjut 1357, kita lihat 1357 sama dengan input R 24, 26, 2468, 48. Berarti digabungkan jadi 2468. Sudah ada, tidak perlu tulis. Yang ini, yang B-nya 5, 5, 1379, 5. Berarti 13579 sudah ada, tidak perlu tulis lagi. 1379, baris 1379. Ya. Kita lihat input R-nya, kita gabungkan 24, 26, 48, 68. Berarti 2468 sudah ada. Kemudian di sini 5 semua, maka di sini 5. 5 sudah ada, 24, 68 tidak usah tulis lagi. Lanjut 13579, 13579. Kita gabungkan 24, 26, 2468, 4868, 2468. Yang B-nya 55, 1379, 55, 13579. Sudah ada semua, berarti sudah selesai subsetnya. Nah, ini menjadi DFA karena satu kondisi diberikan satu input yang sama hanya bisa kepada satu input, satu kondisi yang hanya bisa pergi menjadi satu kondisi tertentu, ya, yaitu kondisi 24 di sini. Nah, ini begitulah cara subset construction. Ya. Selanjutnya kita akan bahas yang berikutnya dengan E transition. Ingat E adalah input kosong ya, input kosong. Inputnya kosong. Inputnya kosong. Bukan nol ya, kosong. Blank. Inputnya blank. Jadi kita bisa melakukan transisi kondisi dengan input epsilon. Ya. Contoh, ENFA disebut dengan epsilon NFA atau ENFA. Contohnya seperti ini. Ya. Kita lihat pada kondisi B misalnya. Kondisi B ini bila diberikan E dengan epsilon, maka pindah ke D. Ya kan? Nah, sehingga di sini inputnya ada 0, 1, dan E. Itu dia. Di sini finalnya di D, startnya di A ya. Jadi seperti ini gambarannya. Nah, dalam ENFA ini ada istilah yang disebut dengan closure of states, CL singkatannya. CL dari Q adalah set kondisi yang bisa dicapai dari kondisi Q mengikuti kurva yang berlabel E. Contoh CLA. CLA ya, mengikuti kurva yang berlabel E. Di sini hanya ada 1 dan 0, maka dia hanya tidak bisa kemana-mana. Kalau diberikan input E, hanya bisa ke dirinya sendiri atau tetap di situ ya, tetap di kondisi tersebut. Sehingga kalau disebut CLA sama dengan pasti A ya. Nah, beda dengan CLE. Kira CLE ya, ada di kondisi E mengikuti label epsilon. Dia bisa ke B ya, bisa ke B, bisa ke C, bisa ke dari B terus ikut ke D, bisa ke D, ya kan? Atau dia bisa juga tidak kemana-mana, jadi tetap pada posisi semula di E. Jadi CLE adalah bisa di posisinya sendiri, kemudian kita ikuti saja, bisa di B, bisa di C, bisa ke B, kemudian ke D, berarti bisa ke D juga, ya. Itu CLE. Nah, sama seperti tadi, NFA dengan DFA.
itu bisa ada ekuivalennya. Jadi NFA bisa dirubah menjadi DFA. Begitu juga NFA dengan ENFA. Jadi NFA bisa dibangun menjadi NFA. Caranya gimana? Kita ambil contohnya aja lah. Contoh yang tadi ya. Contoh yang tadi. Kita lihat ini tabel yang tadi. Sebelumnya ya, tabel yang ini. Oke. Gambar ini kita ubah jadi tabel seperti ini, tabel transisi. Ini tabel transisinya sebagai ENFA. Merubah jadi NFA-nya gimana? Ya, yang pertama adalah kita lihat ada closure yang menarik, yaitu closure B, di mana di sini ada isinya untuk kolom E-nya dan closure E. Ya, ini ada isinya juga. Maka yang menarik ada dua. Kita tulis dulu CLB adalah BD, ya. CLB adalah BD. Kemudian CLE BCDE. Ya, BCDE. Oke, sorry. Kita mulai sekarang. Ya, kita mulai dari kita rubah nih. Merubah itu adalah menghilangkan kolom ini supaya tidak ada E-nya, ya kan? Merubah, menghilangkan kolom ini. Caranya gimana? Kita satu-satu, satu baris satu baris. Kita lihat baris A dulu. Ini karena tidak ada eh, kurva ke E, ya kurva E-nya atau tidak ada input E-nya, maka dihilangkan biasa, jadi tetap. Oke. Nah, sekarang kita lihat yang B. Closure B. Closure B itu B dan D. Ingat ya, closure B adalah B dan D. Maka kita lihat inputnya, ya, inputnya. Untuk ini, menghilangkan ini, maka kita ganti menjadi closure, ya. B, D. Bila diberikan input 0, kita lihat B. B di input 0 ini nggak ada, kosong. Ya, bukan kosong, sorry. 0, ini 0. Berikan input D, maka dia 0 juga. Maka hasilnya dia tetap 0. Ya. Oke. Sekarang kita lihat D. D bila diberikan input 1, maka 0. Sorry. Kita lihat B. B dulu tadi. B bila diberikan input 1, maka C. Oke, maka kita tulis di sini C. Tetap C. Kemudian bila diberikan D, maka 0. Maka ya C saja. 0 kan tidak dianggap. Oke. Maka dia akan ininya tetap sudah diganti menjadi ini. Ya, dengan closure tadi. C, kita lihat ini 0, berarti gampang, tidak usah diapa-apakan. D, juga ini 0, nggak usah diapain. E, nah kita lihat E di sini ada BC, ya kan? Maka kita lihat closure-nya. Closure-nya adalah BCDE. Ya, BCDE. Gimana? Sekarang kita lihat inputnya dulu. Kita perhatikan nih. BCDE. Berarti kita lihat baris-baris B, C, D, dan E. Ya. Lihat baris-baris itu. Input 0 di B, C, dan D. DE, B, C, D, E. Maka lihat ini 0, 0, 0, F. Nah, berarti untuk ini kita harus masukkan di sini F. Ya. Sekarang input 1 di B, C, D, E. Pertama, B isinya C, D 0 dan 0. Berarti isinya adalah C dan D. Maka kita tulis seperti ini. C, D. C, D. Sekali lagi, kita lihat closure B, C, D, E. Untuk input 0,
Kita lihat B, C, D, E ya. Kita lihat 0, 0, 0, F. Maka kita tulis F. Kemudian untuk input 1 di B, C, D, E. Berarti kita lihat sini C, D, 0, 0. Maka kita gabungkan jadi C, D. 1. Maka ini bisa dihilangkan. Yang F ini bisa, karena ini 0 maka bisa dihilangkan seperti biasa. Nah, jadilah ya. Dan nah, untuk bintangnya gimana? Untuk bintangnya karena closure B dan E mengandung kondisi akhir D. Nah, ini tadi ya. Pada saat kita merubah ini karena dia ada closure-nya ada D-nya, maka dikasih bintang. Oke, selesai summary. Semoga bisa dipahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.